Perkenalkan, nama saya Dinda Yudeva dengan NIM 22202020899 akan mempresentasikan materi dari 5 kelompok untuk menyelesaikan tugas UAS materi Al-Quran dan Hadis. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu kelompok 1 yang berisikan 4 surat. Surat yang pertama, surat Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah dipilih karena sebagai surat pertama dalam Al-Quran dan karena perannya yang konsisten sebagai pembukaan dalam setiap sholat. Konsep keterbukaan yang terkandung dalam nama ini mencakup aspek fisik dan spiritual, mengajarkan pentingnya membuka diri terhadap petunjuk Allah dan membuka pintu kesulitan untuk mencapai keberkahan dan pemecahan masalah. Surat yang kedua yaitu surat Al-Falaq. Al-Falaq disebut isim maf'ul atau sifat musyabahat yang berarti terbelah. Arti umumnya, Al-Falaq berarti segala sesuatu yang tumbuh dari jabal, hujan dari awan, rumput, dan anak dari rahim ibunya. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Kafirun. Al-Kafirun dalam Al-Quran menekankan perbedaan antara keyakinan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang kafir dalam menyembah Tuhan. Dalam teks tersebut, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menegaskan perbedaan mendasar antara Tuhan yang disembah dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan surat berikutnya yaitu surat Al-Ma'un. Disimpulkan bahwa surat Al-Ma'un menegaskan pentingnya kepedulian sosial, khususnya dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Surat ini mengkritik sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama, terutama oleh orang-orang yang memiliki banyak harta, dengan menekankan pentingnya memberikan bantuan dan pertolongan dalam berbagai bentuk kesulitan. Surah ini mengajarkan nilai-nilai solidaritas, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya kelompok 2 yang membahas 5 surat, yaitu yang pertama, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-19 bagi ulama yang menyatakan Makkiyah. Surat Al-Ikhlas tidak hanya menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menetapkan ajaran tauhid kepada Allah yang memiliki sifat sempurna, yang tunggal, dan yang menjadi sebuah zat untuk bergabung kembali dengan seluruh makhluk hidup di alam semesta. Surat yang kedua yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin sehingga meraih kemenangan atas kaum musyrik Quraisy dengan ditaklukkannya kota Mekah pada peristiwa Fathul Mekah dan mulainya berbondong-bondong orang masuk Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah pada ayat pertama dari surat tersebut. Kemudian pada ayat terakhir, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memujinya dan beristighfar kepadanya setelah mendapatkan kemenangan tersebut. Surat berikutnya yaitu surat ketiga, surat Al-Kautsar. Pokok isi surat ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkorban karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman, sedangkan para orang kafir membenci Nabi Muhammad yang mengatakan keturunan Nabi terputus karena semua putranya wafat, maka sesungguhnya merekalah yang terputus. Surat berikutnya yaitu surat Al-Fil. Surat Al-Fil mengisahkan tentang Ashabul Fil atau pasukan bergajah. Pasukan tersebut dipimpin oleh raja yang berkuasa di Yaman bernama Abraha al-Asram. Abraha al-Asram membangun gereja yang besar dan bermaksud untuk memindahkan pusat pelaksanaan haji dari Ka'bah ke gereja di negerinya. Disebutkan juga dalam kitab tafsir tersebut bahwa surat Al-Fil
menjadi salah satu bukti penguat tentang hukum bagi orang-orang yang sombong. Surah yang berikutnya yaitu surah At-Tin. Surah ini berisi pengingat kepada seluruh manusia yang tidak mau beribadah dan diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, Allah yang telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini, sudah seharusnya manusia dapat bersyukur dan juga menjalankan kewajibannya sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Kelompok 3 membahas 3 surah. Surah yang pertama yaitu Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Surat yang kedua yaitu surat Rahman ayat 33. Ayat 33 dari surat Ar-Rahman ini menggambarkan keagungan Allah dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Berikutnya surat An-Nisa ayat 8 adalah ayat muhkamat atau hukumnya tetap berlaku dan tidak dinasakkan. Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah apabila sewaktu pembagian warisan hadir para kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah kepada mereka satu bagian dari harta warisan, dan hal tersebut merupakan kewajiban mengatakan atau di awal masa-masa Islam. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 146 dapat ditarik kesimpulan bahwa ini mencerminkan pandangan tentang keadilan dan ampunan Allah di mana pun taubat terbuka bagi semua, termasuk bagi mereka yang sebelumnya mungkin bersifat munafik. Penjelasan di atas menekankan pentingnya taubat sungguh-sungguh, perbaikan diri, ketaatan pada agama, dan kesungguhan hati dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kelompok 4 Al-Baqarah 153. Surat Al-Baqarah ayat 153 mengajarkan pentingnya sabar dan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Surat berikutnya yaitu surat Ali Imran ayat 134. Surat Ali Imran ini surat Madaniyah yang menceritakan keluarga Imran, orang tua Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Ayat 134 menunjukkan karakter orang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Surat yang berikutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal ayat 27 memerintahkan kaum mukmin untuk menjalankan amanah Allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat ini juga melarang berkhianat, termasuk kepada Allah dan Rasulullah. Kisah Abu Lahab yang bertaubat setelah melakukan kesalahan besar menegaskan pentingnya menjaga amanah. Surah yang berikutnya yaitu surat Al-Ahqaf ayat 13. Surat Al-Ahqaf ayat 13 menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Istiqomah adalah sikap teguh dalam pendirian dan konsisten dalam beriman.
Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka, tidak akan merasa takut atau bersedih. Kelompok 5 membahas 4 surat. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan damai dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan ketika dihadapi dengan perilaku yang tidak pantas. Para hamba Allah sejati adalah mereka yang tetap tenang dan memberikan respon dengan kata-kata damai dalam situasi yang menentang. Surah berikutnya yaitu surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan perbuatan orang-orang jahiliyah telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menumpuk hartanya yang mereka peroleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyamunan. Harta itu kemudian mereka gunakan untuk berfoya-foya supaya mendapat kemasyhuran. Surah yang berikutnya yaitu surat An-Nahl ayat 114. Dalam surat An-Nahl ayat 114 berisi sebab apa yang dimakan akan mempengaruhi perangai atau karakter seseorang. Dan Isa mewajibkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan baik. Tidak semua makanan yang baik itu halal, tapi semua yang halal pasti memberikan kebaikan bagi yang memakannya. Surat selanjutnya yaitu Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ayat-ayat tersebut dengan tegas menggambarkan perjudian dan konsumsi minuman keras sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip moral. Dinyatakan bahwa praktik-praktik tersebut adalah perbuatan keji yang dianjurkan oleh setan sebagai upaya untuk menghambat manusia dari mengingat Allah dan menjauhi jalan yang benar. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.